Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, kita bertemu lagi di program Mama Mahir Matematika bersama Ustazah Muya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Dasar tauhid pembelajaran kecepatan terdapat pada surah Yunus ayat 5 yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat inilah yang memotivasi para pendahulu kita untuk meneliti lamanya perjalanan waktu yang dibutuhkan oleh bumi ataupun bulan dalam perjalanan mengelilingi matahari sehingga ditemukanlah bilangan tahun. Nah, pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi kecepatan yang berhubungan dengan kehidupan Ananda sehari-hari. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang kecepatan, Anda perhatikan dulu gambar ilustrasi ini. Ali mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 meter per menit. Umar mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Coba Anda perhatikan satuan kecepatannya, 20 meter per menit dan 40 km per jam. Meter dan kilometer itu adalah satuan panjang, sedangkan menit dan jam itu adalah satuan waktu. Satuan panjang di sini menunjukkan panjang jarak yang ditempuh. Jadi dari ilustrasi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Atau kalau kita tulis rumusnya secara matematika, kecepatan atau K sama dengan jarak dibagi waktu. Agar Ananda lebih mudah memahami dan mengingat, maka kita bisa buat segitiga ajaibnya seperti ini. J, K, W. J itu jarak, K itu kecepatan, W adalah waktu. Cara membaca segitiga ajaib di samping. Untuk mencari waktu, maka Ananda tutup huruf W-nya. Jadi waktu sama dengan J per K. Jadi waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk mencari jarak, maka Ananda tutup huruf J-nya. J sama dengan K dikali W. Jadi rumus mencari jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Contoh 1. Mencari kecepatan. Perjalanan 80 meter dapat ditempuh dalam 10 menit. Kecepatan tempuhnya adalah titik-titik meter per menit. Maka cara menjawabnya adalah Ananda ingat terlebih dahulu segitiga ajaibnya, yaitu JKW. Untuk mencari kecepatan, maka K-nya kita tutup. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak. Jaraknya tadi adalah 80 meter. Anda tulis di sini 80 meter dibagi waktunya yaitu 10 menit. 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8. Jadi kecepatannya adalah 8 meter per menit. Contoh yang kedua, mencari jarak. Ali melakukan perjalanan menggunakan sepeda. Ia mengayuh sepedanya dengan kecepatan 35 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali dalam waktu 4 jam? Nah, cara menjawabnya adalah Ananda perhatikan, buat dulu ya segitiga ajaibnya, yaitu JKW.
Untuk mencari jarak, maka J-nya kita tutup. Jadi rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatannya, yaitu 35 km per jam, Ananda tulis. Kemudian dikali dengan waktunya, yaitu 4 jam. Maka jarak sama dengan, nah tadi jam dengan jam dibagi jam sudah habis ya. Jadi tinggal jarak sama dengan 35 km dikali 4. Jarak sama dengan 140 km. Contoh selanjutnya yang ketiga yaitu mencari waktu. Ali bersepeda menempuh jarak 2000 meter. Jika kecepatan Ali 100 meter per menit, lama perjalanan Ali adalah titik-titik menit. Nah, seperti biasa, cara menjawabnya adalah Ananda tulis dulu segitiga ajaibnya, yaitu JKW. Untuk mencari waktu, maka Ananda tutup W-nya. Jadi, W sama dengan J per K. Cari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan, nah coba Ananda lihat pada soal itu jaraknya berapa? Jaraknya, nah di soal diketahui 2000 meter. Ananda tulis 2000 meter. Lalu dilihat kecepatannya berapa? Kecepatannya di situ tertulis 100 meter per menit. Selanjutnya, meter dibagi meter habis. Jadi waktu sama dengan 2000 dibagi 100. 2000 dibagi 100 hasilnya adalah 20. Nah, jadi waktunya adalah 20 menit. Contoh yang keempat yaitu mencari jarak apabila diketahui waktunya bukan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat kan Ananda cepat ya menghitungnya. Nah, kalau dia ada pecahannya bagaimana? Coba perhatikan contoh Ustazah ini. Sebuah mobil berangkat dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 80 km per jam. Ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Jarak kedua kota tersebut adalah, nah cara menjawabnya sama seperti tadi. Ananda buat dulu segitiga ajaibnya, yaitu JKW. Untuk mencari jarak, maka Ananda tutup J-nya. Jadi jarak sama dengan K dikali W. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan, nah kecepatannya coba Ananda lihat lagi berapa itu kecepatannya. Nah di soal diketahui kecepatannya adalah 80 km per jam. Lalu dikali dengan waktu. Waktunya tadi berapa? 2,5 jam. Nah sekarang jarak sama dengan, nah jam dibagi jam habis. Kemudian waktunya supaya Ananda tidak bingung, nah supaya lebih mudah dihitung, ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara seperti biasa, yaitu 2 dikali 2 4 ya, lalu ditambah 1. 2 ditambah 2 4, ditambah 1 hasilnya 5. Jadi yang 2,5 jam ini Ananda ubah dulu menjadi 5/2. Selanjutnya 80 dibagi 2. 80 dibagi 2 hasilnya adalah 40. Maka jarak sama dengan 40 km dikali 5. 40 dikali 5 hasilnya adalah 200. Jadi jaraknya adalah 200 km. Contoh yang kelima yaitu mencari waktu tiba di suatu tempat. Perhatikan contoh Ustazah ini. Ayah Umar mengendarai motor dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam.
Jarak kedua kota tersebut 240 km. Jika Ayah Umar berangkat pada pukul 8.00, ia akan tiba di Jakarta pukul titik-titik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, seperti biasa ya, Ananda tulis dulu segitiga ajaibnya, yaitu J, K, W. Untuk mencari waktu, maka Ananda tutup dulu W-nya. W sama dengan J per K, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak. Nah, lihat di soal itu. Nah, pada soal diketahui jaraknya adalah 240 km. Maka Ananda tulis 240 km. Dibagi kecepatan. Kecepatannya Ananda lihat. Di soal diketahui kecepatannya adalah 80 km per jam. Ananda tulis 80 km per jam. Selanjutnya, kilometer dibagi kilometer habis. 0 di atas 1 dan 0 yang di bawah 1 dicoret. Jadi tinggal 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Maka waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan tersebut adalah 3 jam. Nah, sekarang bagaimana cara mencari waktu tibanya di suatu tempat tersebut? Ananda perhatikan, tadi Ayah Umar berangkat pukul berapa? Nah, di soal diketahui bahwa Ayah Umar berangkat pukul 8.00. Maka Ayah Umar akan tiba di Jakarta pukul 8.00 ditambah 3 jam. Maka Ayah Umar akan tiba di Jakarta itu pukul 11.00. Contoh yang keenam, yaitu mencari kecepatan apabila satuan jaraknya tidak sama. Perhatikan contoh ustazah ini. Aisyah bersepeda menempuh jarak 3,6 km. Jarak itu ditempuh selama 40 menit. Tentukan kecepatan Aisyah dalam meter per menit. Karena disuruh ke meter per menit, maka cara menjawabnya adalah Ananda ubah dulu satuan jaraknya tadi dari kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu turun 3, maka dikali 1000. 3,6 dikali 1000 hasilnya adalah 3600. Nah, seperti biasa, Ananda buat dulu segitiga ajaibnya, yaitu J, K, W. Untuk mencari kecepatan, Ananda tutup K-nya. K sama dengan J per W. Jadi, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jaraknya. Ananda masukkan jarak yang sudah diubah tadi, yaitu 3600 meter. Dibagi waktunya yaitu 40 menit. Nah, nolnya 1 di atas dicoret, kemudian yang di bawah dicoret juga 1. Jadi tinggal 360 dibagi 4. 360 dibagi 4 hasilnya adalah 90. Nah, sekarang kecepatannya sudah ketemu, yaitu 90 meter per menit. Contoh yang ketujuh yaitu mencari jarak. Di sini mencari jarak maksudnya adalah perbandingan jarak dari waktu dan jarak yang sudah diketahui. Perhatikan contoh ustazah. Dalam waktu 2,5 jam, sebuah sepeda motor dapat menempuh jarak 75 km. Dalam waktu 30 menit, sepeda motor itu dapat menempuh jarak titik-titik kilometer. Nah, maka cara menjawabnya adalah pertama-tama, karena satuannya yang pertama adalah jam, kemudian yang kedua menit, maka yang menit kita ubah dulu ke jam. 30 menit itu kalau diubah ke jam, 30 dibagi 60, karena 1 jam itu kan 60 menit. Jadi menit ke jam dibagi 60. 30 menit itu sama dengan 30 per 60 sama dengan setengah jam.
Lalu Ananda masukkan dalam sebuah perbandingan. Nah, jarak yang pertama dibanding dengan waktu yang pertama itu hasilnya harus sama dengan jarak yang kedua dibagi dengan waktu yang kedua. Jarak yang pertama tadi adalah 75 km dibagi dengan waktu yang pertama adalah 2,5 jam. Sama dengan jarak yang kedua dibagi waktu yang kedua, yaitu setengah jam. Lalu Ananda bagi dulu 75 dibagi 2,5 itu adalah 30. Satuannya kilometer per jam. Nah, 30 km per jam ini sama dengan jarak yang kedua dibagi dengan setengah jam. Nah, selanjutnya jarak yang kedua itu sama dengan Ananda kalikan ya, Ananda kalikan silang tuh. 30 km per jam dikali dengan setengah jam. Jadi jarak yang kedua ini perhatikan 30 km per jam dikali dengan setengah jam. Jam dengan jam dicoret ya, jam dibagi jam habis. Nah, sekarang tinggal 30 dikali setengah. 30 dikali setengah atau 30 bagi 2 itu hasilnya adalah 15 km. Maka diketahuilah jarak yang kedua itu adalah 15 km. Selain menggunakan cara yang pertama tadi, ada cara lain untuk menentukan jarak yang kedua. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengubah waktunya supaya sama. Jadi tadi kita sama ya, caranya 30 menit ubah dulu ke jam menjadi setengah jam. Nah, setelah itu jarak yang pertama dibagi dengan waktu yang pertama itu hasilnya harus sama dengan jarak yang kedua dibagi dengan waktu yang kedua. Nah, jarak yang pertama tadi 75 km, maka kita tulis dulu di sini 75 km. Waktunya adalah 2,5 jam. Jadi ditulis 75 km per 2,5 jam. Sama dengan jarak yang kedua bagi dengan waktu yang kedua yaitu setengah jam. Ananda perhatikan 2,5 jam dibagi dengan setengah jam itu hasilnya adalah 5. Maka untuk mencari jarak yang kedua, karena tadi 2,5 itu dibagi dengan setengah jam itu hasilnya 5, maka untuk mencari jarak yang kedua 75 dibagi 5. 75 km dibagi 5 hasilnya adalah 15 km. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda semua bisa memahami materinya dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.